Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi Hendrawan, NPM 21120112770. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum yang ada di dunia. Manusia yang hidup di dunia memerlukan hukum karena hukum selain dapat mencegah terjadinya konflik juga dapat menanggulanginya apabila konflik itu telah terjadi. Karena itulah masing-masing negara di dunia memiliki sistem hukum yang disesuaikan dengan karakter masyarakatnya masing-masing. Sistem hukum di dunia yang pertama adalah sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika Latin, dan Asia termasuk Indonesia. Istilah lain sistem hukum ini adalah sistem hukum civil law. Sumber hukum utama sistem hukum ini adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif. Prinsip utamanya bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang, yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Sistem hukum ini bersifat tertulis. Dalam sistem hukum ini, hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada padanya. Putusan hakim tidak mengikat umum, tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Sistem hukum ini memiliki kelemahan. Karena sifatnya yang tertulis, sistem hukum ini tidak fleksibel, kaku, dan statis. Yang kedua adalah sistem hukum Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika. Sistem hukum ini mula-mula berkembang di negara Inggris dan dikenal dengan istilah common law atau hukum tidak tertulis, atau sering disebut juga dengan istilah case law. Sistem hukum ini adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Dalam sistem hukum ini, hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara sejenis. Yang ketiga adalah sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam berasal dari Arab, kemudian berkembang ke negara-negara Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan secara individual maupun secara kelompok. Sistem hukum ini bersumber pada Al-Quran, yaitu kitab suci agama Islam. Yang kedua, Sunnah atau Al-Hadis. Yang ketiga, akal pikiran. Ciri khas sistem hukum Islam yang membedakan dengan sistem hukum lain yaitu bersumber pada wahyu Allah Al-Quran, sunnah Rasul, dan ijtihad. Dan yang kedua, ketentuan-ketentuannya didasarkan pada akhlak dan agama. Yang ketiga, sanksi terhadap pelanggarannya adalah rangkap, yaitu sanksi di dunia dan akhirat. Yang keempat, tujuannya agar masyarakat tertentram dunia dan akhirat. Sistem hukum Islam juga bersifat universal, berlaku umum untuk umat Islam dimanapun berada, tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat. Dan sistem hukum ini bersifat abadi. Yang keempat adalah sistem hukum adat. Sistem hukum adat terdapat dan berkembang di lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, Cina, India, Jepang, dan negara lain. Di Indonesia, sistem hukum adat diadopsi dalam bentuk subsistem hukum, yaitu hukum adat. Asal mula istilah hukum adat adalah dari istilah adatrecht yang dikemukakan oleh Snow Hugrons. Sumber utama sistem hukum adat adalah hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Sistem hukum adat adalah tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang. Yang berperan dalam menjalankan sistem hukum adat adalah pemuka adat atau ketua adat. Sistem hukum adat juga bisa diartikan sebagai seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang sistem hukum yang ada di dunia. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dari saya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.